Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christian Farel Handoko, saya dari kelas 12 IPS. Di sini, saya akan mengerjakan tugas mata pelajaran PJOK dengan materi yang kami pelajari saat ini adalah simulasi perlombaan atletik. Mohon disimak videonya. Terima kasih. Dalam perlombaan atletik, biasanya terdapat 6 cabang mata lomba yang sering dilombakan, yaitu cabang lari, lompat jauh, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, dan juga jalan cepat. Dalam perlombaan ini, tentunya memiliki peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dan juga orang-orang yang memiliki peran untuk mengatur jalannya perlombaan. Apa saja itu? Mari kita bahas. Terdapat beberapa peralatan yang biasanya digunakan dalam perlombaan cabang mata lomba lari. Yang pertama adalah lintasan lari, dan ini merupakan tempat berlari bagi para peserta dengan panjang yang bervariasi, mulai dari 60 meter, 100 meter, hingga 400 meter. Yang kedua adalah starting block, di mana ini merupakan alat yang digunakan atlet untuk memulai start sprint. Yang ketiga adalah pistol start atau fluid, di mana ini merupakan alat yang memberikan tanda resmi dimulainya sebuah pertandingan. Keempat adalah timer ataupun stopwatch ataupun electronic timing, di mana ini berfungsi untuk dapat mengukur waktu finish dari setiap atlet. Yang kelima adalah kamera finish. Ini merupakan bagian di mana para penyelenggara bisa memastikan urutan kemenangan saat para peserta sudah menyentuh garis finish. Yang keenam adalah garis start dan garis finish. Ini menandai titik awal dan akhir sebuah lomba. Yang ketujuh adalah bendera untuk memberi sinyal kesalahan start ataupun tanda aman bagi peserta. Untuk peralatan yang biasanya digunakan dalam cabang lomba jalan cepat tidak jauh berbeda dengan peralatan yang digunakan dalam cabang lomba lari. Yang pertama ada lintasan ataupun jalur lomba, biasanya jalan datar atau trek stadion. Kedua adalah kon, mana ini menandai rute perlombaan atau sebagai penanda garis start dan finish. Pistol start ataupun fluid, memberikan tanda resmi dimulainya lomba. Stopwatch atau time keeping system, itu mengukur waktu peserta. Yang kelima ada kartu peringatan untuk memberi penalti teknik seperti loss of contact atau lutut bengkok. Yang keenam adalah kamera pengawas. Ini akan memverifikasi teknik yang digunakan peserta dalam jalan cepat. Untuk peralatan-peralatan yang digunakan dalam cabang lomba lompat jauh adalah yang pertama lintasan awalan. Ini merupakan tempat bagi para atlet dapat berlari sebelum akhirnya mereka melompat. Kedua adalah papan tumpuan ataupun papan tolakan. Ini merupakan titik resmi untuk para peserta dapat melakukan tolakan. Ketiga, baku lompat atau bak pasir, tempat pendaratan bagi para atlet. Keempat, pita ukur atau meteran, merupakan alat yang dipakai untuk mengukur hasil lompatan. 5. Skop dan garu pasir. Ini berfungsi untuk meratakan bak pasir setelah atlet melompat. Keenam, bendera merah ataupun bendera putih. Warna bendera bisa digunakan apa saja, asal bukan warna bendera yang sama. Ini digunakan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya satu lompatan yang dilakukan oleh peserta. Keempat adalah peralatan yang digunakan dalam cabang lomba tolak peluru. Yang pertama adalah peluru, di mana ini merupakan bola besi berbagai berat sesuai kategori peserta. Kedua adalah lingkaran tolak, tempat di mana para atlet akan melakukan tolakan. Ketiga, balok batas. Ini merupakan pembatas depan lingkaran agar teknik peserta dapat dinyatakan sah. 4 adalah lapangan pendaratan, area tempat peluru jatuh. Kelima, pita ukur atau meteran, di mana ini digunakan untuk mengukur jarak atau tolakan. Keenam, bendera merah atau bendera putih untuk menyatakan sah atau tidak sah. Lalu, peralatan-peralatan digunakan dalam cabang lempar lembing adalah lembing atau alat lempar berbentuk tombak ringan. 2 adalah lintasan awalan, tempat atlet berlari sebelum melempar. Ketiga adalah busur lempar ataupun sektor lempar, area aman tempat lembing harus jatuh. Keempat, garis batas lempar, menentukan titik lempar yang sah. Pita ukur dan meteran untuk mengukur jarak lemparan. Dan keenam adalah bendera merah atau bendera putih untuk menyatakan sah atau tidaknya sah sebuah lemparan.
Yang terakhir adalah peralatan-peralatan yang dipakai dalam cabang mata lomba lempar cakram. Yang pertama adalah cakram, piringan kayu atau metal yang akan dilempar oleh peserta. Kedua adalah lingkaran lempar, tempat atlet melakukan putaran dan juga lemparan. Ketiga adalah sangkar pengaman, jaring besar agar cakram tidak keluar arah dan membahayakan peserta lainnya. Keempat adalah sektor pendaratan, area di mana jatuhnya cakram. 5. Meteran atau pita ukur, mengukur jarak lemparan. Keenam, bendera merah atau putih yang akan menentukan sah atau tidak sahnya sebuah lemparan. Dalam sebuah pertandingan atletik, kita akan sering sekali menjumpai 4 orang ini. Yang pertama adalah peserta. Peserta adalah individu yang mengikuti perlombaan sesuai dengan cabang lomba yang diikutinya, dan ia wajib menjalankan teknik yang benar seperti berlari, melompat, menolak, melempar sesuai aturan. Mereka harus bersikap sportif, mengikuti arahan wasit, serta menjaga keselamatan diri sendiri dan atlet lain selama berjalannya pertandingan. Yang kedua adalah penyelenggara. Mereka bertugas memastikan perlombaan berjalan tertib, aman, dan sesuai peraturan. Mulai dari memberi aba-aba start, mengawasi teknik, hingga menentukan sah atau tidak sahnya sebuah hasil. Mereka juga mencatat waktu, mengukur jarak, serta menjaga keselamatan area lomba dan menangani protes ataupun pelanggaran yang terjadi. Orang yang ketiga adalah petugas dokumentasi. Petugas berdokumentasi bertanggung jawab merekam jalannya perlombaan melalui foto dan video sebagai bukti, arsip, dan keperluan laporan. Mereka juga mendokumentasikan momen penting seperti start, lompatan, hasil lemparan, serta suasana perlombaan untuk publikasi. Keempat adalah peralatan yang digunakan dalam cabang lomba tolak peluru. Yang pertama adalah peluru, di mana ini merupakan bola besi berbagai berat sesuai kategori peserta. Kedua adalah lingkaran tolak, tempat di mana para atlet akan melakukan tolakan. Ketiga, balok batas. Ini merupakan pembatas depan lingkaran agar teknik peserta dapat dinyatakan sah. 4 adalah lapangan pendaratan, area tempat peluru jatuh. Kelima, pita ukur atau meteran, di mana ini digunakan untuk mengukur jarak atau tolakan. Keenam, bendera merah atau bendera putih untuk menyatakan sah atau tidak sah. Baiklah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin minta maaf jika terdapat salah kata, dan kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.